Aspek-aspek kebijakan pendidikan yang perlu diafirmasi adalah pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren dan ruh pesantren sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, sejauh ini kita ketahui UU Pesantren yang menjadi landasan hukum telah memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Namun demikian, pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren masih perlu mendapatkan pengawalan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan pesantren. Nah, untuk itu, kebijakan pendidikan yang mengiringi lahirnya UU Pesantren nantinya harus menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Jika isu pendanaan ini bisa dijawab oleh kebijakan pendidikan, maka UU Pesantren sebagai landasan hukum akan mendapat memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman ke depannya. Itu merupakan latar belakang dari munculnya UU Pesantren. Yang kedua, perumusan kebijakan pendidikan pesantren. Sebagaimana kita ketahui, lahirnya UU Pesantren bisa ditelusuri sejak munculnya wacana tentang perlunya UU yang mengatur tentang pesantren sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas sebenarnya telah mengakomodir klausul pesantren sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan keagamaan. Bahkan regulasi yang memperjelas posisi pesantren telah dicetuskan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 telah memberikan ruang pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam. Namun, klausul yang diberikan oleh regulasi ini hanya mengatur pesantren pada jalur pendidikan non-formal. Nah, fakta ini oleh kalangan pesantren dianggap sebagai pengakuan yang belum secara utuh mengakui praktek pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, dan dari sini beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal. Nah, usaha-usaha kalangan pesantren untuk lebih meneguhkan pesantren sebagai institusi pendidikan yang mandiri dan diakui sebagai alternatif sistem pendidikan sampai pada jalur politik di DPR. Nah, aspirasi ini didengar oleh para wakil rakyat dengan menginisiasi naskah RUU tentang pesantren dan pendidikan keagamaan pada tanggal 16 Oktober 2018 silam. Nah, proses politik berikutnya, Menteri Agama ditunjuk oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagai koordinator untuk melakukan penyusunan daftar inventarisir masalah bersama dengan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelimpahan wewenang ini dituangkan melalui surat nomor B982 dan seterusnya pada tanggal 27 November 2018. Berikutnya, yakni efek domino dari UU Pesantren ini. Jadi, UU Pesantren banyak dipersepsikan untuk menghambat independensi pesantren dan pendidikan keagamaan. Namun demikian, semestinya
perlu dikembangkan pola pikir yang lebih luas lagi, bahwa lulusan pesantren harus mendapatkan kesempatan yang luas dengan jaminan UU pesantren ini. Nah, apabila kekhasan pesantren dikhawatirkan hilang akibat adopsi kebijakan pesantren, justru UU pesantren telah memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia. Klausul ini berupa penetapan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh dalam menjamin mutu pesantren masing-masing dapat memberi jaminan bahwa kekhasan dan tradisi pesantren tetap dapat dipertahankan. Jadi meskipun ada UU yang mengatur mengenai pesantren ini, tetapi pesantren tersebut masih dapat kekhasan dari pesantren dan tradisi pesantren tersebut tidak sampai diatur oleh undang-undang. Terus pada aspek pembiayaan, UU pesantren telah menetapkan kewajiban pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Jadi sebelum adanya UU pesantren, sebelum-sebelumnya pesantren itu tidak begitu diperhatikan dalam pembiayaan mungkin, dalam bantuan. Kebanyakan yang diperhatikan adalah lembaga-lembaga pendidikan umum seperti BOS. Mungkin kalau pesantren baru ada sekarang, dan itu pun masih banyak pesantren-pesantren yang belum mengetahuinya. Seperti itu. Baik, berikutnya yakni kebijakan pendidikan agama Islam pada pondok pesantren. Ada banyak penelitian yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pesantren sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang telah disahkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang telah disahkan pada 16 Oktober 2019. Pada undang-undang tersebut terdapat 9 bab dan 55 pasal yang mengatur mengenai pesantren. Regulasi ini telah memberikan arah kebijakan pendidikan pesantren di Indonesia untuk masa depan dalam bidang pendidikan agama Islam. Setidaknya deskripsi penting dalam UU pesantren tersebut diantaranya yakni mengenai bentuk kelembagaan, yang kedua tujuan dan fungsi pesantren, sumber pendanaan santri, penjaminan mutu, jenjang pendidikan, dan aturan-aturan turunan lainnya. Yang pertama mengenai bentuk kelembagaannya, yakni mengenal bentuk kelembagaan menjadi mutlak dalam memahami sebuah institusi pendidikan. Dengan mengenal bentuk lembaga, nantinya terbentuk pula pola pikir perbedaan sebuah lembaga dengan lembaga lainnya. Pesantren adalah pondok pesantren, surau, atau penyebutan yang lainnya. Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat yang bertujuan pendiriannya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Maksud dari tulisan di atas yakni menunjukkan bahwa pesantren memiliki ciri khas tersendiri pada bentuk kelembagaannya, sehingga bentuk kelembagaan pesantren memang murni lahir dari masyarakat atau kelompok masyarakat dan terus menjadi milik bersama. Konsekuensi dari maksud pesantren di atas menunjukkan tidak ada pesantren milik pemerintah. Nah, hal ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kalau sekolah dikenal ada sekolah negeri milik pemerintah dan ada sekolah yang swasta. UU pesantren tetap mempertahankan pesantren dalam bentuk yaitu swasta. Nah, ini pilihan yang tepat sebab pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memang dari dulu sampai sekarang notabene sebagai lembaga pendidikan swasta, kekhasan yang perlu dirawat dan juga dijaga. Bentuk kelembagaan pesantren terbagi dalam 3 model, yakni yang pertama
pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning atau yang lebih kita kenal dengan pesantren salafiyah. Yang kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Jenis pesantren ini dikenal oleh masyarakat dengan pesantren modern. Dan yang ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Nah, untuk memastikan lembaga-lembaga pendidikan Islam masuk ke kategori pesantren, maka harus memenuhi 5 unsur penting. Jadi untuk bisa suatu lembaga bisa disebut pesantren, maka harus ada 5 unsur ini, yakni yang pertama ada kiai, yang kedua ada santri yang mukim di pesantren, yang ketiga ada pondok, ada bangunan dan asramanya, yang keempat ada masjid dan musola, dan yang kelima kajian kitab kuning atau dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Nah, ini yang tercantum dalam Undang-Undang Pesantren. Baik, dalam 5 unsur di atas ini, penyebutan kajian kitab kuning jadi bukti hasanah masa lalu tetap dipertahankan. Jadi masih menjadi ciri khas dari sebuah pesantren. Berikutnya yakni tujuan dan fungsi pesantren. Dalam UU Pesantren disebutkan penyelenggaraan pendidikan pesantren memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Yang kedua, yakni membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. Nah, tujuan yang ketiga yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. Berikutnya, dalam UU Sisdiknas, fungsi dan tujuan disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Dalam pasal yang lain, dalam UU Sisdiknas, yang bersinggungan langsung dengan pendidikan keagamaan disebutkan fungsi pendidikan keagamaan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Nah, itu dalam UU Sisdiknas. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 disebutkan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter atau antar umat beragama. Nah, terlihat di sini bahwa dalam UU Pesantren ada penambahan kata moderat, yang mana kata moderat ini tidak ditemukan baik dalam UU Sisdiknas maupun Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Nah, pastinya penambahan sebuah kata ini memberi isyarat atau kebijakan politik negara. Penambahan kata moderat di sini guna untuk memastikan pesantren mendorong setiap lulusannya untuk cinta kepada tanah air, berpaham multikultural, memiliki pandangan hidup yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penanaman kata ini relevan dengan situasi radikalisme yang marak berkembang di Indonesia pada belakangan ini. Diharapkan pesantren berada dalam garda terdepan untuk menghilangkan radikalisme yang mulai berkembang bahkan menjadi model Islam moderat. Nah, pendidikan pesantren pada akhirnya diharapkan membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
menyamai akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan dan moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, serta menganut Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun fungsi pesantren yakni meliputi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, pesantren menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, baik jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Terkait fungsi dakwah, pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran paham agama Islam. Dalam hal ini, pesantren harus mengembangkan dakwah untuk menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktek beragama yang moderat. Nuansa dakwah dalam UU pesantren ini merupakan kampanye Islam rahmatan lil alamin, moderat, toleran, serta menjaga untuk cinta kepada tanah air. Baik. Berikutnya yakni sumber pendanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren, yakni dana sangat menentukan ketercapaian sebuah tujuan dalam lembaga pendidikan. Pengelolaan pendidikan tidak bisa dipungkiri membutuhkan dana baik untuk perbaikan sarana dan prasarana hingga kebutuhan membayar gaji atau yang lainnya. Jadi dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai sumber dananya, pendanaannya, yang sebelumnya pesantren-pesantren dulu hanya kebanyakan mengandalkan mungkin SPP atau syariah atau sumbangan dari masyarakat. Jadi dalam undang-undang ini pesantren sudah mulai diperhatikan pendanaannya dari pemerintah, entah itu berupa bantuan buku, kitab, atau bantuan BOS atau yang lainnya, bangunan dan juga yang lainnya. Baik, yang keempat yakni mengenai santri. Ada dua model paham santri yang diperkenalkan dalam UU pesantren. Yang pertama, santri yang bermukim dan menetap di dalam pondok pesantren atau asrama pesantren, dan santri yang tidak menetap. Perlu menjadi catatan bahwa keberadaan santri yang tidak mukim tidak menjadi bagian dari unsur pesantren. Jadi tadi disebutkan di awal, jadi kalau hanya santri pulang, dia tidak mukim di situ, maka lembaga tersebut belum bisa dinamakan sebuah pesantren. Yang kelima yakni mengenai penjaminan mutu. Selayaknya sebuah lembaga pendidikan juga memiliki sistem penjamin mutu. Sistem penjaminan mutu ini terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan juga sistem penjaminan mutu eksternal. Guna untuk mengontrol mutu internal pesantren, maka pesantren harus membentuk dewan masyayikh, sedangkan untuk mutu eksternal akan dibentuk majelis masyayikh melalui peraturan Menteri Agama. Dewan masyayikh memiliki tugas paling sedikit, yakni menyusun kurikulum pesantren, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Berikutnya, menyampaikan data santri yang lulus kepada majelis masyayikh. Sedangkan majelis masyayikh itu merupakan tugas dari dewan masyayikh tadi. Sedangkan majelis masyayikh di sini memiliki tugas menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren. Yang kedua, memberikan pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan, melakukan penilaian dan evaluasi, serta
pemenuhan mutu, dan memeriksa keabsahan syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren. Yang berikutnya yakni jenjang pendidikan. Terkait pendidikan pada jenjang formal terdiri dari muadalah ula atau diniyah formal ula. Yang kedua muadalah wusta atau diniyah formal wusta, sedangkan jenjang pendidikan tinggi berbentuk mahat ali, baik untuk program sarjana, magister hingga doktor. Dalam pendidikan non formal berbentuk pengajian kitab kuning, pendidikan pada jalur ini juga dapat mengeluarkan syahadah atau ijazah tanda kelulusan. Santri yang telah lulus pendidikan, baik menempuh jalur formal atau non-formal, dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan mendapatkan kesempatan untuk terjun ke dunia kerja. Itu tadi aturan yang terdapat dalam UU Pesantren. Berikutnya yakni aturan-aturan turunannya. Jadi sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disahkan, agar UU ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka membutuhkan aturan-aturan yang lebih teknis. Adapun aturan turunan atau aturan pelaksana dari UU Pesantren dibutuhkan 2 peraturan presiden dan 7 peraturan Menteri Agama. Adapun turunan atau perintah yang harus disiapkan selama 1 tahun sejak undang-undang disahkan, diantaranya yaitu peraturan presiden tentang hibah luar negeri, berikutnya peraturan presiden tentang dana abadi pesantren, peraturan menteri tentang pendirian pesantren, peraturan menteri tentang penyelenggaraan pesantren, peraturan menteri tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muaddalah, peraturan menteri tentang tata cara pembentukan majelis masyayikh, peraturan menteri tentang pemetaan mutu, perencanaan target, dan pemberian fasilitas dan afirmasi. Berikutnya peraturan menteri tentang pendidikan dan tenaga pendidikan pesantren. Yang ke-9, aturan turunan dari UU Pesantren membutuhkan perhatian serius dan pengawalan baik dari kalangan pesantren sendiri maupun para akademisi Islam dan aktivis pesantren seluruh Indonesia. Pengawalan ini akan berdampak pada padatnya substansi yang sesuai dengan amanat UU dan harapan kemandirian pesantren. Bila lemah dalam pengawalan, mungkin akan terjadi amputasi kewenangan, bahkan dapat menghambat laju dan tumbuhnya pesantren di Indonesia. Itu tadi merupakan kebijakan pendidikan agama Islam pada pondok pesantren, khususnya pada UU Pesantren yang disahkan pada 2019. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau kritik dari teman-teman. Monggo dipersilahkan. Silakan yang mau bertanya. Dibuka pertanyaan selebar-lebarnya. Silakan. Bergantian saja. Izin bertanya, moderator. Langsung saja, nggak apa-apa. Monggo. Oh, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel saja. Untuk kebijakan saat ini, kira-kira kalau menurut pemateri itu sudah bagus apa belum? Sekedap. Sudah berpihak sepenuhnya atau cuman sekedar karena memenuhi kewajiban aja di pondok pesantren itu, pendidikan agama Islamnya. Jadi apakah memang
pendidikan agama Islam itu taraf pengajarannya di pondok pesantren itu sudah sesuai atau belum, atau kira-kira seperti apa pandangan dari pemateri? Terima kasih. Ngapunten. Silakan dijawab dulu satu-satu saja, enggak apa-apa. Nanti kalau ada lagi disampaikan lagi kalau sudah dijawab pertanyaan yang pertama. Monggo. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mas Ma'ruf tadi, apakah kebijakan yang saat ini sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya, hingga saat ini, memang kalau di Kota Malang, dari Kemenaknya memang khususnya di PD Pontren, Kemenak Kota Malang itu benar-benar memperhatikan betul bagaimana perkembangan pesantren di Kota Malang. Itu khususnya di Kota Malang yang saya ketahui. Untuk di luar saya kurang tahu. Jadi memang dikawal sedemikian rupa. Jadi untuk sebelum-sebelumnya mungkin tentang apa ya, kayak update emis atau sebagainya, mungkin sejak dulu pendataan mungkin, dan juga yang lainnya, kurikulum pesantrennya, data dari guru-gurunya, entah itu kurikulumnya, itu mungkin dari dulu tidak diperhatikan oleh Kemenak. Tapi selama 2 tahun akhir ini, mungkin 5 tahun akhir mungkin, itu benar-benar diperhatikan. Jadi setiap pesantren itu ditanyakan bagaimana perkembangan pesantrennya. Jadi terus dilaksanakan pendataan atau update emisnya. Nah, seperti itu Mas Ma'ruf. Itu di Kota Malang yang saya ketahui, gak kurang tahu untuk yang di luar kota mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang kurang. Oke, terima kasih Mas Misbah. Terus tadi kan dalam lingkup di Kota Malang, kalau misalkan ada pondok pesantren gitu, itu independen, maksudnya nggak pengen dicampuri sama pemerintah, terus kebijakannya juga nggak mau ngikut pemerintah, pokoknya pengen independen gitu. Yang terkenal kan kayak yang sudah masyhur itu yang Gontor ya, itu kira-kira kalau ndak nurut pemerintah itu apa ada efeknya gitu Mas nih? Takutnya nanti kan dicap, apalagi sekarang ini kan rada-rada rawan gitu ya. Jadi ada yang bilang pondok pesantren yang di sini tuh nanti bukan mengajarkan agama Islam dengan baik, tapi mengajarkan radikalisme, terus menolak sistem pemerintahan, diajarkan untuk khilafah kayak gitu. Itu kira-kira gimana nih Mas kalau yang independen seperti itu? Terima kasih. Oke. Mungkin alasan dari pesantren Gontor itu sendiri, takutnya jika mereka ada UU yang mengatur, itu takutnya mereka tidak bebas untuk mengatur kurikulumnya seperti itu, pendidikannya seperti apa di pesantren itu sendiri. Mungkin itu yang ditakutkan oleh pesantren-pesantren yang tidak ingin pendaftarkan atau mengikuti UU pesantren. Nah, tetapi kalau dilihat dari peraturan atau yang ada di UU pesantren, tadi sudah disebutkan, jadi pengasuh atau mudir dari pesantren itu sendiri masih memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri pesantrennya. Jadi untuk masalah pendidikan dan lain-lain itu masih tetap masih tetap diserahkan kepada mudirnya. Tetapi untuk pelaporannya dan lain-lain itu harus mengikuti dari UU pesantren, karena kebanyakan dari pesantren-pesantren sekarang itu ada pesantren namanya pesantren, tetapi
tidak ada unsur pesantren di dalamnya. Contohnya mungkin ada kiainya tapi nggak ada santrinya, itu terdaftar di pesantren. Nah, itu merupakan fungsi dari UU ini, dari undang-undang ini. Fungsi dari undang-undang ini yaitu untuk mengawasi pesantren-pesantren yang ilegal seperti itu. Jadi untuk mungkin dari pesantren Gontor contohnya mungkin tadi, alasannya mungkin memang awalnya tidak ingin kalau pemerintah sampai mengatur di dalamnya, mungkin kayak kurikulumnya seperti itu. Tetapi di UU pesantren tersebut sebenarnya tidak mengatur sampai ke dalam-dalamnya seperti itu, Mas. Menurut saya nggak apa-apa sih kalau nggak ikut, cuma lebih baiknya ikut seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Misbah. Yang lain Saya Mas Misbah menyambung pertanyaan dari Mas Ma'ruf nggih. Silakan. Berarti Mas Misbah untuk undang-undang pesantren ini sifatnya fleksibel ya. Berarti tidak mengikat kepada seluruh pesantren harus menaati, mengikuti peraturan yang ada dalam undang-undang seperti itu nggih. Kalau sebenarnya sih karena sudah ada undang-undangnya, jadi harus ditaati. Jadi apalagi untuk pesantren-pesantren yang masih baru atau yang ingin mendirikan pesantren mungkin harus mentaati undang-undang yang sudah ada. Atau pengecualian mungkin ya, ada pesantren-pesantren yang sudah dari dulu memang sudah tua sekali mungkin, itu mungkin entah untuk menghormati dari masyayikh-masyayikhnya dulu atau seperti apa, jadi mungkin ada pengecualian. Tapi seharusnya pondok pesantren memang harus mengikuti undang-undang yang sudah ada seperti itu. Terutama untuk pendataannya mungkin dan lain-lainnya. Pendanaan yang sudah dijelaskan di peraturan undang-undang tersebut. Tapi untuk di dalamnya seperti apa kurikulumnya itu diserahkan ke pesantrennya sendiri, terserah pesantrennya seperti apa. Apakah tidak ada konsekuensi dari pesantren ya kalau misalkan tidak mengikuti peraturan dari pemerintah gitu? Kalau misalkan karena Mas Misbah kan boleh, tetapi kalau misalkan pondok pesantren lama untuk itu nggak boleh tidak menggunakan undang-undang tersebut. Lah sedangkan untuk pendirian pondok pesantren pun kita juga membutuhkan legalitas kan. Nah, seperti itu. Berarti gimana ya, maksud saya masih agak sedikit bingung sih sebenarnya. Apakah undang-undang ini sifatnya itu memang harus ditaati oleh seluruh pesantren dengan disesuaikan dengan kondisi sekolah pesantren masing-masing, ataukah memang hanya pesantren yang mau saja yang boleh menaati undang-undang itu? Oke. Ya, kembali ke jawaban saya tadi, sebenarnya seharusnya semuanya mengikuti undang-undang yang ada, karena ini sudah merupakan undang-undang yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama juga, sudah disetujui oleh Kementerian Agama, maka seharusnya seluruh pesantren yang ada di Indonesia ini mengikuti undang-undang yang sudah ada. Mungkin mereka tidak menerima adanya undang-undang ini karena tidak mau diatur itu tadi. Tidak mau diatur untuk internnya mengenai pendidikannya, mungkin kurikulum pendidikannya seperti itu. Nah, jadi kesalahpahaman antara pesantren dan juga pemerintah mungkin. Jadi melihat UU pesantren, engko iki diatur, mungkin kalau di bahasanya engko aku iki diatur, gak iso sak karepku dhewe. Gak iso sak karepku dhewe, anune pesantrene ngature piye. Nah, takutnya seperti itu, pesantren-pesantren yang tidak mau mendaftarkan diri kepada tidak mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan. Mungkin itu alasannya, tapi seharusnya semua pesantren yang ada di Indonesia itu harus mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan. Karena ini sudah merupakan hasil musyawarah semuanya. Jadi menteri
dan lain-lainnya seperti itu. Terima kasih Mbak Nurika. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman. Kalau ada pendapat yang lain, silahkan. Tidak apa-apa, boleh saja. Izin mau bertanya, Mas. Nggih, Mbak Finandia. Nggih, menyambung dari pertanyaannya Mbak Nurika tadi, nggih. Kalau misalkan pondok-pondok kecil yang di kampung-kampung, yang di desa-desa kayak gitu, itu apa kebijakannya juga ikut pemerintah atau gimana? Kalau misalkan ada yang nggak ngikut pemerintah, itu kebijakan dari pondoknya itu seperti apa dan bagaimana ngaturnya? Mungkin ngapunten. Jadi seperti yang disebutkan tadi Mbak Nurika, jadi undang-undang ini sebenarnya kan sebuah pesantren harus memiliki legalitas. Nah, jadi kalau dia tidak mendaftarkan terlebih dahulu kepada pemerintah dan tidak tidak mengikuti peraturan mungkin ya yang sudah ada di undang-undang ini, jadi pesantren tersebut itu terasanya kayak ilegal seperti itu. Ilegal secara hukum. Tetapi kalau secara kesehariannya, ya terserah mereka ngaturnya seperti apa. Jadi untuk kurikulumnya terserah, tetap kurikulum dan lain-lainnya terserah mereka. Mungkin kalau kayak ijazah dan syahadah, itu kan ijazah, terutama di ijazahnya. Nah, tadi kan disebutkan di UU pesantren itu kalau lulusan dari pesantren itu boleh dikasih ijazah dan juga syahadah. Nah, sedangkan ijazah dan syahadah yang diakui oleh lembaga-lembaga resmi atau lembaga jenjang berikutnya, seumpamanya dia lulusan SMA dari pesantren ini. Nah, jika dia tidak terdaftar dalam pemerintahan atau dalam Kemenak dan lain-lain, nah, dia otomatis lulusannya tidak akan diterima karena dia ilegal pondok pesantrennya. Nah, jadi kalau pondok pesantren tersebut tidak memiliki NISP atau nomor induk pesantren statistik pesantren, nah dia lulusannya juga tidak diakui oleh jenjang berikutnya. Nah, itu merupakan kerugian tersendiri bagi pondok pesantren tersebut. Nah, jadi lulusannya dia tidak akan diterima oleh jenjang berikutnya. Seumpamanya dia mau kuliah, dia tidak bisa kuliah karena ijazahnya itu kan harus ada NISP-nya. Nah, jika juga harus ilegal pondok pesantrennya, harus legal terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu merupakan kerugiannya kalau dia tidak mengikuti UU pesantren. Nah, jadi selayaknya meskipun pondoknya masih kecil, dia harus mendaftarkan pondok tersebut. Seumpamanya dia tidak mau, ya tidak apa-apa. Jadi tidak ada paksaan, tetapi itu merupakan kerugian tersendiri bagi pesantren tersebut, terutama untuk lulusannya. Seperti itu, Mbak Finadia. Terima kasih. Oke, Mas, terima kasih. Ngapunten. Masih ada? Silakan. Menyambung pertanyaan, izin. Silakan, enggak apa-apa. Ya, baik. Masalah tadi yang dijelaskan tentang legalitas ijazah, yang dijelaskan oleh pemateri, bahwa ijazah yang ilegal dari pesantren yang tidak memiliki NISP, nah itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Tetapi jika dia selain di pesantren, dia sekolah formal, apakah itu tidak bisa ijazah yang digunakan? Kan yang di perguruan tinggi yang dimintakan ijazah formal, bukan yang dari pesantren. Itu bagaimana itu pemateri? Oke, terima kasih Mbak Husnul. Nah, kalau ini sudah berbeda lagi permasalahannya. Jadi kalau untuk pendidikan formal ijazahnya yaitu beda lagi ceritanya. Tetapi kalau dari pondok pesantren tersebut sekolahnya di situ, nah itu pondok pesantrennya kan ada
tadi pondok pesantren salaf contohnya. Jadi bisa kan dari Madin itu langsung nanti ke Ma'had Ali dan seterusnya. Nah, seumpamanya mendirikan Ma'had Ali, tetapi Ma'had Alinya masih ilegal. Nah, itu kan nggak diakui jasanya. Tapi beda lagi kalau kita mondok di pesantren salaf yang tidak mau tidak mau mendaftarkan pondoknya, tapi sekolahnya di luar. Itu kan beda lagi permasalahannya. Jadi nggak ada permasalahan di situ. Mungkin itu dari saya. Ada tanggapan mungkin dari teman-teman yang lain atau kritikan? Monggo. Berarti begini intinya. Yang dimaksud legalitas ijazah tadi itu yang linear ya. Jika dia mondoknya ijazahnya legalitas, dia bisa melanjutkan misalnya ke Ma'had Ali. Tapi untuk ke jenjang seperti universitas atau pendidikan formal, itu kan tidak berpengaruh ya. Jadi kan kalau formal itu linearitasnya dengan formal. Kalau yang ijazah yang dari pondok itu linearitasnya dengan pondok, begitu ya maksudnya. Jadi tadi disebutkan kalau Madin Ulia, Wusto dan seterusnya ataupun Ma'had Ali itu sekarang bisa diterima. Jadi meskipun dia nanti mau melanjutkan ke SMA atau dia mau kerja atau melanjutkan kuliah S2, S3 itu ijazahnya bisa diterima seperti itu. Tapi seumpamanya pondok dia itu belum terdaftar atau masih ilegal, jelas ijazahnya nggak diterima meskipun itu Ma'had Ali atau itu Madin Wusto, Madin Ulia, nah, dia nggak diterima ijazahnya kalau dia masih ilegal. Kalau dia mau mendaftarkan ke universitas contohnya, kalau ijazah madinnya atau pondok pesantrennya ilegal, dia nggak bisa meneruskan ke universitas tersebut. Tetapi kalau dia sudah legal, nah, dia bisa melanjutkan ke universitas seperti itu, Mbak Husnul. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Ini timbul masalah baru, ini pengalaman dari teman saya. Waktu saya di Kalimantan itu, teman saya itu memiliki ijazah dari Ma'had Ali ya. Jadi ketika dia mengajar, itu dia tidak bisa, ijazahnya itu tidak diakui di dinas. Jadi dia itu harus menempuh pendidikan formal. Nah, seperti itu kasusnya bagaimana ya? Nah, itu perlu dipertanyakan. Apakah Ma'had Ali-nya sudah legal atau belum? Seperti itu. Mungkin Sudah, bisa saja. sudah. Oh, sudah. Ya, saya baca ijazahnya itu jelas Oke. ijazahnya. Ya, mungkin ini cuma sebagai apa ya, sharing aja. Oh, oke. Kurang tahu kalau seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau memenuhi prosedur yang sudah ada di undang-undang atau mengikuti undang-undang yang sudah ditetapkan, sepertinya akan diterima dimanapun. Tapi pengecualian kalau ada masalah-masalah lain di dalamnya, kurang tahu saya. Oke, mohon maaf, Mbak Husnul nggak bisa menjawab pertanyaan yang terakhir barusan. Ya, baik. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Mohon maaf. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada teman-teman yang lain mau bertanya, masih ada waktu. Kalau tidak, saya yang menjelaskan. Monggo. Ngapunten sedikit menambahi misalnya jawaban dari Mas Wiswa terkait pertanyaannya Bu Husnul tadi. Yang pertama dan yang terakhir tadi sudah beda konteks kalau menurut saya. Yang pertama itu untuk siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi, terus yang terakhir tadi itu guru yang mendaftar ke pekerjaan atau instansi buat mengajar. Yang pertama kalau seorang siswa terus habis itu dia sekolah di pondok pesantren, itu kan ada kayak di Probolinggo itu yang sudah terstandarisasi
maksudnya disetarakan gitu. Jadi pendidikan di Madinnya itu sudah disetarakan dengan SMA seperti itu. Nah, itu pasti bisa di kampus kita juga menerima siswa-siswa seperti itu yang dari pondok pesantren yang sudah disetarakan dengan SMA, ULA, WUSTO dan sebagainya yang sudah lulus. Terus kalau yang guru yang dari misalkan dari Ma'had Ali tadi contohnya dari Bu Kusnul itu kalau sekarang itu sudah ini di Kementerian Agama itu yang sudah lulus Ma'had Ali itu sudah punya gelar SAG, sudah distandarkan seperti itu sama Kementerian Agama. Mungkin kalau dalam kasus contohnya temannya Bu Kusnul tadi mungkin itu beliau sudah lama mungkin sudah lama, terus habis itu belum ada kebijakan tentang itu, jadi belum terstandarisasi atau disetarakan dengan S1. Nah, itu biasanya memang mengulang seperti itu. Nah, kalau kalau sekarang sudah diberikan gelar SAG sama Kementerian Agama, lulusan Ma'had Ali seperti itu. Terus juga ada kemungkinan lain juga kalau misalkan ijazahnya tadi itu nggak diterima di sekolah atau di pekerjaan, itu mungkin karena instansinya juga belum terdaftar tadi. Karena kalau sependek pengetahuan saya, kalau guru mau masuk ini kan ijazahnya harus dimasukkan kalau di Kemendikbud kan di Dapodik, terus kalau di Kemenak itu di Simpatika, mungkin nggak masuk di situ mungkin, jadi nggak bisa diterima ijazahnya. Mungkin sedikit itu tambahnya, ngapunten. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ma'ruf. Untuk tambahannya ya mungkin bisa jadi seperti itu kasusnya. Terima kasih. Bagaimana? Cukup? Oke, Ustadz. Oke, terima kasih atas presentasinya saudara Misbahul Nur ya. Oke, baik. Yang tadi saya ikuti itu ada yang sedikit ya kurang pas ya menurut saya. Jadi undang-undang tentang pesantren itu bukan diterbitkan oleh Kementerian Agama, bukan ya. Tapi undang-undang tentang pesantren ini ditandatangani oleh Pak Presiden Joko Widodo. Jadi undang-undang itu dikeluarkan oleh Presiden. Ini saya download itu ya. Presiden Republik Indonesia ya itu ya. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019. Jadi nomor 18 tahun 2019. Nanti bisa di-download itu. Tentang apa? Tentang pesantren. Hanya tentang pesantren. Nah, tadi sudah didiskusikan banyak. Nanti dibuka di pasal 23 ya kalau ingin tahu detail ya bagaimana posisi pendidikan di pesantren itu silakan Anda buka pasal 23. Nah, di pasal 23 itu saya bacakan yang ayat pertama, pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal ya, non formal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Jadi ada ULA, WUSTO, ULIA atau tidak berjenjang lah. Yang penting ngaji di pesantren gitu, tidak berjenjang, tidak ada ULA, tidak ada WUSTO. Nah, ini pendidikan non formal di pesantren. Pendidikan pesantren jalur pendidikan non formal ya, jadi non formal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan. Jadi nanti kalau seandainya dia sudah selesai menempuh pendidikan di pesantren, dia akan memperoleh ijazah. Itu ya otomatis ya di mana-mana kalau sudah lulus selesai dapat ijazah.
Di pesantren itu ada yang berjenjang, ada yang tidak berjenjang. Kemudian ayat yang ketiga, lulusan pendidikan pesantren, jalur pendidikan non formal diakui sama dengan pendidikan formal. Jadi sama, non formal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian. Katakanlah kalau di pesantren itu ula atau awaliyah, itu dia setara dengan SD gitu ya. Kemudian kalau dia punya ijazah wusto, itu setara dengan SMP. Kalau dia ulia, itu setara dengan aliyah, madrasah aliyah. Nah, di pesantren itu ada yang menyelenggarakan ma'had ali. Ada, itu menyelenggarakan ma'had ali ya jelas untuk menyelenggarakan pendidikan ula, wusto, itu memang menyelenggarakan dulu boleh. Tapi kalau ingin diakui oleh pemerintah harus melaporkan kepada pemerintah. Dalam hal ini Kemenak. Kalau kita menyelenggarakan ULA. Kalau ULA itu bisa diberikan ijazah dilegalitaskan di Kementerian Agama Kota. Kalau Wusto dan Ulia, ini sepengetahuan saya harus ke provinsi. Dalam artian Kanwil, kantor wilayah Jawa Timur. Kemenak Kanwil. Nah, itu kalau Wusto dan kuliah. Nah, nanti kalau perguruan tinggi nanti mungkin ke pusat ya, saya izinnya itu. Jadi kalau menyelenggarakan Ma'had Ali, dia harus konfirmasi ke atau izin penyelenggaraannya ke Kementerian Agama Pusat. Nah, sehingga lulusan dari pesantren itu bisa sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan umum pada dasarnya. Hanya saja kalau pendidikan pesantren itu melamar pekerjaan di instansi-instansi pemerintah yang formal, yang bukan pesantrennya, yang formal, itu terkadang terkendala. Mereka mau nggak menerima atau tidak. Bukannya tidak diakui, tapi mereka mau menerima apa tidak. Ketika mereka tidak mau menerima, ya sudah, mohon maaf, ini ijazahnya. Padahal sebenarnya bukan. Kalau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini, ya jelas ini diakui sama lulusannya dengan pendidikan yang formal. Jadi ini ada lagi yang ayat 4, lulusan pendidikan jalur pendidikan non formal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal lebih tinggi. Jadi lulusan pesantren aliyah, bahkan ulia itu bisa melanjutkan ke UIN. Ya, saya sering ketika saya tahun 2006 itu, sudah PNS ya, sudah ngajar di UIN, ngajar mahasiswa lulusan pesantren Salafiyah di Bangil Gresik. Ternyata saya tanya, loh kok bisa kuliah di sini? Iya, jasanya diakui oleh pemerintah, jadi sah. Sehingga ya memang ketika mereka diakui pemerintah, kurikulumnya ada nambah gitu ya. Seperti bahasa Indonesia dia harus mengambil, Pancasila dia harus mengambil, yang kewarganegaraannya seperti itu yang kemudian dia harus mengambil matematika mungkin ya. Ada walaupun tidak setinggi matematika yang ada di madrasah aliyah umum formal itu ya. Tapi mereka mengambil. Dan kalau dinyatakan lulus ujiannya sama, itu kemudian dinyatakan lulus dia dapat ijazah dan itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi teman saya dulu yang saya ceritakan itu, kenapa kamu anaknya tidak sekolah formal? Enggak, wong ayahnya aja keluaran pesantren bisa jadi, kasih Kemenak, gitu ya, kasih kepala seksi pontren di Kemenak gitu ya. Itu sekolah non formal itu bisa. Sehingga tapi S1-nya dia melanjutkan ke formal, bukan. Jadi setelah non formal itu dia setara dengan aliyah. Kalau sudah aliyah itu baca kitabnya ngewes sudah. Itu kemudian dia langsung kuliah. Setelah kuliah dia bisa ijazahnya bisa memakan ngelamar PNS itu sangat bisa. Karena tempat kuliahnya adalah di negeri.
Apa yang swasta nggak bisa? Bisa, sama. Ya, jadi pesantren-pesantren yang mendapatkan izin menyelenggarakan Mahat Ali, dia bisa mengeluarkan ijazah. Di UIN kita ada itu, Mahat Ali. Di UIN kita. Di UIN kita Mahat Ali itu di MSAA itu ya, itu double degree. Jadi selain dia kuliah di Saintek, ya, dia mengambil pendidikan Mahat Ali di pesantren itu. Sehingga dia lulus dari UIN itu dua gelar, ya, MAG memakan MPD, SPD dan SAG 2, SPD, SAG. Kenapa? Karena dia dua punya ijazah Mahat Ali yang bekerja sama dengan pondok pesantren mana itu ya, Mahat Ali yang sudah menyelenggarakan pendidikan itu pondok pesantren Arifai kalau nggak salah di Gondang Legi itu diselenggarakan di UIN ada. Jadi kuliahnya nggak usah ke Gondang Legi, dia kuliah di UIN tapi Mahat Ali. Nah, yang ngajar ya dosen-dosen UIN. Terus kemudian lulus nanti ijazahnya ada SAG-nya. Jadi SPD makan ya SAG gitu. Jadi dua gelarnya. Kalau dia kuliah di UIN dan kuliah di Mahat Alinya Arifai gitu ya. Jadi bisa diselenggarakan di UIN gitu loh ya. Tapi yang izinnya itu izinnya dari Mahat Alinya pesantren Arifai. Sangat bisa. Sehingga dia punya dua. Seandainya mereka anak pesantren itu tidak kuliah di luar atau kuliah hanya di mana di Mahat saja, dia dapat gelar SAG dan sama ijazahnya diakui oleh pemerintah dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi pesantren-pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kemudian terdaftar di pemerintah itu semuanya diakui. Tapi kalau tidak terdaftar di pemerintah, tidak punya NIP nomor Indo NSIP ya, statistik pendidikan pesantren itu ya tidak bisa. Jadi terdaftar dulu di pemerintah. Kalau sudah terdaftar di pemerintah, baru kemudian ijazahnya ijazah keluaran pesantren itu diakui. Begitu. Samakan dengan ijazah dari pendidikan formal negeri yang lain. Gitu. Itu ya. Jadi nanti kalau ingin tahu Anda tentang pesantren, silakan dibuka undang-undang tentang pesantren, itu keputusan Presiden nomor 18 tahun 2019. Nomor 18 tahun 2009. Silakan di-search di internet ada itu. Nah, nanti Anda coba pelajari di situ sehingga wawasan. Nah, pesantren itu sekarang diberi hak untuk membuat PDF. Ya, silakan. Memakan pesantren kurikulumnya kurikulum pesantren, bukan kurikulum pemerintah. Kurikulum pesantren Madrasah Diniyah Formal PDF. Madrasah Diniyah Formal. Jadi dia sekolah madrasah diniyah tapi formal, ya masuk sekolah kayak biasa begitu. Tapi pesantren materinya baca kitab, materinya nahwu, shorob dan lain sebagainya. Keluar dia dari madrasah diniyah formal tingkat ula ya selesai SD, tingkat wusta ya selesai SMP, tingkat ulia ya selesai SMA. Setelah itu selesai dari ulia dari Mahat PDF itu langsung aja ke perguruan tinggi atau mungkin pesantren itu menyelenggarakan sendiri namanya Mahat Ali. Oh silakan boleh. Jadi betul-betul. Nah ini kasusnya kalau kemudian sampai keluaran pesantren kepingin jadi dokter ini kuliah kedokteran enggak bisa. Ya karena memang punya keahlian khusus ya kalau kedokteran, saintek itu kan harus punya dasar-dasar. Nggak bisa kuliah pesantren kemudian kepingin jadi insinyur atau teknik ya mungkin sulit ya, dasar-dasarnya enggak ada. Yang jelas ya jadi dosen agama, dosen PAI, dosen syariah itu bisa. Tapi kalau bidang-bidang umum kimia ya nggak paham dia ya tentang apa itu ikatan-ikatan kimia dan lain sebagainya. Oke ya seperti itu ya. Jadi paham ya. Jadi bisa dipahami. Kalau ingin Nah kalau kasus itu tadi kenapa nggak bisa diterima di sini? Kasusnya temanmu tadi, nah itu kira-kira
lembaganya tidak mau menerima yang keluaran dari pesantren. Ya mungkin karena tidak mau, kemampuannya yang diharapkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lembaga itu. Karena nggak dibutuhkan ya alasannya ijazahnya tidak diakui. Padahal sebenarnya sama, diakui. Hanya saja cara menolaknya itu loh. Bagaimana cara menolaknya itu? Karena kemampuannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sebenarnya boleh saja kalau kemudian dia terima saja nanti tidak lolos kan bisa. Tapi mungkin kasihan anaknya, jelas nggak diterima kok. Nah, gitu ya. Gitu ujian kan kasihan nanti. Gitu loh. Langsung aja sekalian. Tapi sebenarnya salah itu jawaban seperti itu. Jawabannya kami tidak butuh ini. Mungkin itu ya. Yang kami butuhkan karena memang kualitas jaminan mutunya belum terstandar ya, kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya tidak dijamin mutunya pesantren itu bermutu, sebenarnya gitu ya. Cuman hanya saja tidak ada yang ngukur kan gitu aja. Kalau menurut saya itu tidak ada yang ngukur. Beda dengan yang di sekolah ada yang ngukur gitu ya, jaminan mutunya seperti apa. Kalau di pesantren apa ada ISO gitu, jarang sekali ya ada ISO. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada waktu. Ustadz, sedikit bertanya. Pada saat UU itu dikeluarkan tentang kepesantrenan, salah satu tujuannya itu bukan hanya untuk kayak mengontrol pesantren, tapi juga salah satunya untuk mencegah pesantren-pesantren yang punya paham radikalisme itu agar tidak berkembang. Mungkin benar seperti itu, Ustaz. Betul. Memang tujuannya seperti itu. Tapi itu terselubung ya. Terselubung. Oh, jadi, tertutup. Iya, terselubung. Sehingga di pesantren itu harus ada pendidikan agama Pancasila. Memang seperti itu. Ya, jadi kalau semuanya kedeteksi oleh pemerintah, kan diakui ya sama pemerintah itu kan ya, diakui kan ijazahnya, diakui, samakan kan. Kalau kemudian mereka tidak menyodorkan kurikulumnya, kemudian tidak diseleksi cara pembelajarannya, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan izin. Gitu. Maka ADRT-nya dilihat pesantren itu, apakah berpaham radikal apa tidak, apakah menyimpang dari Pancasila apa tidak, itu caranya seperti itu. Sehingga pemerintah cerdas dalam menyikapi itu, bagaimana supaya mereka yang aliran-aliran keras itu tidak berkembang. Kalau kita orang NU, umpamakan orang Muhammadiyah, bebas, oke, bablas, pasti diterima, gitu ya. Tapi kalau paham-paham radikal seperti itu, mohon maaf, tidak bisa diterima. Gitu ya. Akhirnya jasanya tidak diakui. Ya karena tidak diakui, karena tidak terdaftar di pemerintah, itu aja. Nah, nggak diakui. Ya, paham ya maksudnya? Iya, Ustaz. Iya. Soalnya banyak sekali mulai berkembang itu seperti rumah-rumah tahfidz itu, rumah berkedok tahfidz seperti itu, Ustaz. Betul. Terutama kata teman saya itu di Jawa Barat sama DKI itu sangat banyak sekali gitu. Termasuk nanti akan dimintai syarat-syarat pesantren yang tadi disampaikan itu, ada kiainya, ada siapa kiainya, alirannya apa, mau gitu ya, semuanya. Pasti tidak semudah langsung dilegalkan gitu, tidak. Tapi memang ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Yang sesuai dengan aturan pemerintah. Kalau tidak ya tidak. Ustadz, videonya mati, Ustadz.